Kabupaten Malang adalah kabupaten terluas kedua di Jawa Timur yang sebagian besar wilayahnya merupakan pegunungan yang berhawa sejuk. Nama Singosari berasal dari Singhasari, kerajaan besar pada abad ke-10 dengan rajanya yang terkenal bernama Ken Arok. Sisa kejayaannya masih bisa dilihat yaitu Candi Singosari yang masih kokoh berdiri hingga saat ini. Selamat datang di SMK Negeri 1 Singosari, merupakan sekolah kejuruan yang berdiri pada tanggal 16 Oktober tahun 1951. Pagi semuanya. Dari kelompok 4 mau presentasikan tentang kelistrikan bodi mobil. Yang pertama di sini ada lampu kota. Lampu kota itu sering disebut sebagai lampu senja. Itu karena lampunya digunakan pada waktu senja saja, seperti buat penerangan tambahan. Dinyalakan, posisinya biasanya di bagian depan mobil sama belakang mobil. Lampu ini hanya dinyalakan saat dibutuhkan dan biasanya saat gelap. Untuk komponennya yang pertama ada baterai. Baterai merupakan sumber energi dari lampu. Untuk kedua ada sekring. Sekring ini merupakan komponen yang memberikan proteksi keamanan saat terjadi arus pendek pada kelistrikan lampu kota. Untuk nomor 3 ada saklar, berfungsi untuk menyambungkan atau memutuskan arus, lebih tepatnya untuk menyalakan atau mematikan lampunya. Untuk nomor 4 ada relay. Relay merupakan untuk mengendalikan dan mengalirkan listrik, yang merupakan salah satu fungsi lainnya yaitu melindungi saklar supaya lebih aman. Lalu ada jalan kerja. Arus listrik akan mengalir dari baterai menuju dua fuse atau sekring paralel. Kemudian arus dari sekring mengalir menuju saklar dan arus dari sekring satunya menuju ke terminal 30 relay. Saat saklar dihidupkan, arus akan melewati dan menuju terminal 87 dan terminal 86. Saat arus melewati kedua terminal tersebut, akan mengalami kemagnetan dan platina akan menghubungkan terminal 30 dan 87. Ketika terminal 30 dan 87 terhubung, maka arus akan melewatinya dan menuju ke lampu depan, belakang, kanan, kiri, semuanya akan menyala. Yang kedua ada lampu dekat, low beam atau yang sering disebut juga lampu dekat, yang berfungsi adalah sebagai penerangan jarak dekat. Kisaran jarak penerangan lampu ini adalah 40-100 meter. Low beam biasanya menggunakan lampu 55 watt sampai 90 watt. Komponen-komponennya yang pertama ada baterai sebagai sumber daya utama pada kelistrikan. Yang kedua ada sekring yang memberikan proteksi keamanan saat terjadi arus pendek pada kelistrikan lampu tersebut. Berfungsi untuk yang ketiga ada saklar yang berfungsi untuk menyambungkan dan memasukkan arus atas atau tepatnya untuk menghidupkan dan mematikan lampu kota. Yang ketiga ada relay. Secara garis besar berfungsi untuk mengandalkan dan mengalirkan listrik. Salah satu fungsi lainnya yaitu melindungi sekitar supaya lebih awet. Yang kelima ada combination switch. Yang berfungsi utama dari combination switch adalah untuk menyalakan lampu. Di samping itu juga untuk memisahkan jalur rangkaian lampu jarak jauh dan jarak dekat.
Cara kerjanya, saat saklar kombinasi dihidupkan ke salah satu rangkaian lampu kepala, maka arus listrik dari aki atau baterai akan mengalir ke sekitar utama menuju saklar kombinasi dan masuk ke dalam relay. Akibatnya pada kumparan relay 5,5 dan 85 dan 86 akan muncul gaya magnet yang dihasilkan kumparan tadi akan menarik sekitar yang ada di dalam relay, sekitar yang ada di antara terminal 30 dan 87, sehingga arus listrik bisa mengalir melalui sekitar tersebut. Dengan demikian, maka aliran listrik dari baterai akan mengalir langsung ke lampu kepala dan membuat menyala. Yang ketiga yaitu lampu jauh. Headlight beam atau lebih kenal dengan sebutan lampu jauh. Sebutan tersebut tidak lain berasal dari fungsinya. Fungsinya yaitu memberikan penerangan ke jarak jauh ke depan untuk memberikan visibilitas pada kondisi jalanan sepi dan gelap. Bagian dari lampu utama ini lebih jarang digunakan karena bisa mengganggu pengendara lain yang datang dari arah berlawanan. Komponen lampu jauh yaitu nomor 1 baterai sebagai sumber daya utama kelistrikan lampu. Pada gambar rangkaian di atas yaitu baterai 12V. Yang kedua yaitu sekring, komponen ini yang memberikan proteksi keamanan saat terjadi arus pendek pada kelistrikan. Yang nomor 3 yaitu saklar, berfungsi untuk menyembunyikan dan memutuskan arus atau lebih tepatnya untuk menghidupkan dan mematikan lampu. Nomor 4 adalah relay, secara garis besar berfungsi untuk mengendalikan dan mengalirkan listrik. Salah satu fungsinya lainnya yaitu melindungi saklar supaya lebih awet. Nomor 5 yaitu combination switch. Fungsi utama dari combination switch adalah untuk menyalakan lampu. Di samping itu juga untuk memisahkan jalur rangkaian lampu jarak jauh dan jarak dekat. Cara kerja lampu jauh, saat pengemudi menekan tombol on, pada arus listrik mengalir ke jalur 56B. Rangkaian lampu jauh bedakan dengan rangkaian lampu dekat yang 56A. Kemudian aliran listrik dialirkan ke jalur 87 yang diteruskan ke filamen lampu dekat, sehingga menyebabkan lampu dekat mobil pun menyala. Lalu selanjutnya ada lampu kabut. Lampu kabut ini lampu tambahan yang ada di mobil. Fungsi dari lampu kabut adalah sebagai alat penerangan saat ketika jalanan berkabut atau cuaca buruk. Lampu kabut ini bisa memecah waktu kabut. Jadi lampu kabut ini biasanya berwarna kuning untuk meningkatkan visibilitas pengemudi sekaligus memberi tanda ketika ada mobil dari arah berlawanan. Lalu untuk komponen lampu kabut, yang pertama ada baterai. Baterai merupakan sumber energi utama. Yang kedua ada sekring. Sekring ini memberikan proteksi keamanan saat terjadi arus pendek pada kelistrikan lampu. Untuk yang ketiga ada saklar, berfungsi untuk menyambungkan atau memutuskan arus. Yang keempat ada relay yang berfungsi untuk melindungi saklar supaya tidak terjadi. Selanjutnya ada cara kerja lampu kabut. Saat tombol fog lamp atau lampu diaktifkan, arus dari saklar akan menuju ke relay pada terminal 86 dan diteruskan kepada 85. Pada saat yang singkat, kemungkinan akan terjadi pada relay dan menghubungkan terminal 30 ke 87. Arus dari baterai salah satunya masuk ke relay yakni terminal 30. Sehingga saat terminal 30 terhubung dengan terminal 87, maka arus akan segera mengalir ke terminal 87. Setelah arus masuk ke terminal 87, maka arus akan diteruskan ke kedua lampu fog lamp kanan dan kiri, dan lampu kabut keduanya pun menyala. Yang selanjutnya ada lampu rem. Lampu rem adalah lampu yang menyala pada saat pengemudi mengerem kendaraannya. Umumnya lampu ini berwarna merah dan dipasang di bagian belakang. Fungsinya adalah memberi peringatan kepada pengendara yang ada di belakang bahwa mobil akan mengurangi kecepatan sehingga dapat menghindari terjadinya tabrakan atau kecelakaan. Adapun komponennya ya, yang pertama ada baterai sebagai sumber daya utama pada sistem kelistrikan. Yang kedua ada sekring. Komponen ini memberikan proteksi keamanan saat terjadi arus pendek pada kelistrikan. Yang ketiga ada saklar, berfungsi untuk menyambungkan dan memutuskan arus atau tepatnya untuk menghidupkan dan mematikan lampu.
Yang keempat ada relay yang berfungsi untuk mengendalikan dan mengalirkan listrik. Yang kelima ada saklar rem yang memiliki fungsi utama dari kombinasi switch adalah untuk menyalakan lampu. Di samping itu juga untuk memisahkan jalur rangkaian lampu jarak jauh dan jarak dekat. Pedal rem fungsinya sebagai penghubung rangkaian lampu rem agar bisa menyala dan memperlambat kecepatan mobil saat melaju. Yang selanjutnya ada cara kerja lampu rem. Ketika Anda menginjak pedal rem, maka saklar rem akan mengalirkan arus listrik ke bagian terminal 85 relay. Kondisi tersebut membuat kumparan relay menerima arus listrik dari terminal 85 relay. Di saat ini juga komponen baterai mengalirkan arus listrik dari kutub positif menuju bagian fuse atau sekring. Arus listrik dari fuse selanjutnya akan diteruskan ke bagian 30 relay listrik dan saklar rem. Selanjutnya kondisi tersebut menimbulkan gaya elektromagnetik sehingga bagian terminal 87 dan 30 relay mengaktifkan relay. Dengan begitu lampu rem mobil dapat menyala dengan baik. Selanjutnya itu lampu sen. Fungsinya lebih kepada media komunikasi antar pengemudi di jalanan. Menyalakan lampu sen akan memberikan tanda pada pengemudi lain saat Anda akan melakukan perpindahan jalur atau berbelok. Lampu ini dipasang baik di bagian depan dan belakang mobil. Itu komponen yang ada dari saya tambahkan. Komponen lampu sen adalah baterai sebagai sumber daya pada listrikan lampu seperti pada gambar. Yang kedua yaitu sekring. Komponen ini memberikan proteksi keamanan pada arus pendek pada listrikan lampu seperti saklar untuk menyambungkan dan menentukan arus untuk pada relay. Secara garis besar berfungsi untuk mengendalikan dan mengalirkan listrik. Cara kerja lampu sen yaitu karena pada saat yang berhubung adalah saklar sen kanan arah ini maka aliran listrik akan mengalir dari terminal 49 ke terminal 14R. Lampu sen kanan dan depan dan lampu sen kanan belakang sehingga akan menyebabkan lampu sen kanan depan dan belakang akan menyala dan menjadi bersamaan. Lalu untuk yang terakhir ada lampu mundur. Lampu mundur berfungsi untuk memberitahukan kepada pengendara lain bahwa mobil akan bergerak ke belakang. Lampu mundur ini berwarna putih dan terletak berdekatan dengan lampu ini. Jadi lampu mundur ini hanya ada di belakang. Lampu mundur akan menyala secara otomatis ketika pengemudi memasukkan reseling ke R atau reverse. Lalu untuk komponen lampu mundur, yang pertama ada baterai sebagai sumber daya utama pada kelistrikan. Untuk yang kedua ada sekring. Komponen ini memberikan proteksi keamanan saat terjadi arus pendek. Untuk yang ketiga ada saklar, berfungsi untuk menyambungkan dan memutuskan arus. Untuk yang keempat ada relay. Relay ini berfungsi untuk mengendalikan dan mengalirkan listrik. Lalu untuk cara kerja lampu mundur, kunci kontak harus dalam posisi on. Tuas transmisi harus dimasukkan ke posisi R atau mundur. Jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka lampu mundur tidak menyala. Jadi misal kalau kunci kontak tidak on, tapi persneling ada di posisi R, lampu atas tidak menyala karena kontaknya tidak on. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Jika pada malam hari dan kondisi jalan sepi, lampu jarak jauh mati, apa yang harus dilakukan? Permisi, saya ingin menjawab. Jika pada malam hari lampu jarak dekat jauh. Dalam kondisi itu, malam hari lampu jarak jauh mati, apa yang harus dilakukan? Jika malam hari lampu jarak jauh mati, maka kita bisa menghidupkan lampu jarak dekat saja, atau bisa ditambahkan lampu fog lamp dan lampu jarak dekat. Terima kasih. Permisi izin bertanya. Ya, pada saat kamu bepergian lalu ingin belok kanan dan sen kananmu tiba-tiba mati,
Apa yang akan kamu lakukan? Ya, izin jawab. Apabila kita ingin belok ke kanan, tapi lampu sen kita mati, yang harus dilakukan adalah memberi isyarat kepada mobil belakang menggunakan tangan kita sendiri, mau itu belok ke kanan atau ke kiri. Ke kiri nggak bisa. Satu lagi. Izin bertanya, apabila terjadi konsleting listrik pada lampu, apa yang harus dicek terlebih dahulu? Kelompok berapa? Nama dari kelompok berapa? Nama kelompok berapa? Yes. Izin bertanya, lampu kotak tempatnya ada di depan dan belakang, tepatnya di area mana? Ya, terus. Saya di sini izin menjawab pertanyaan dari yang Billy. Pertanyaan kedua. Apa lampu kabut ada di semua mobil? Ya, pertanyaannya semua dilisumban dulu. Ya. Laki-laki. Nama saya dari kelompok berapa diucapkan yang keras? Namanya dibilang. Nama saya Ilham dari kelompok 2 ingin bertanya, saat kita berjalan lawan arah, kita disarankan menggunakan lampu apa? Lawan arah. Lampu apa ditulis ya. Nanti yang lain sudah persiapan untuk jawabannya. Ya. Ada lagi? Ya, sana. Permisi, saya Miracle Begitu dari kelompok 3. Izin bertanya. Kan masa sekarang mobil sudah canggih, ada beberapa mobil yang menggunakan sensor lampu. Pertanyaan saya, bagaimana cara kerja sensor lampu pada mobil? Cara kerja sensor lampu pada mobil. Dan pertanyaan kedua. Oh, pertanyaan kedua mana, Le? Permisi, saya Lana Arya Danogor dari kelompok 3 ingin bertanya. Sensor jenis apa yang digunakan? Oh, jadi sensor jenis apa yang digunakan pada lampu tadi itu? Nah, jenisnya sensor. Sudah berapa pertanyaannya, Li? Berapa? Satu lagi. Ya, satu lagi, ayo. Ayo, silakan. Dari kelompok 3 ingin bertanya. Ya. Ini harus apa yang digunakan pada lampu? Apa? Ini harus apa yang digunakan pada lampu? Jenis apa? Harus apa? Oh, ya, harus bolak-balik kek. Harus arah kek. Harus berlawanan arah kek. Ya, sembarang ya. Ya, sekarang bagian penyaji ya dibagi anunya, Le. Dibagi apanya? Jawabannya tadi itu di-share ke temannya. Kemudiannya temannya persiapan untuk menjawab. Ayo. Yes. Ayo silakan bertanya, Le. Dari nama siapa, kelompok berapa? Saya dari kelompok 5 ingin bertanya, apa pengaruh gaya magnet pada kumparan di lampu dekat? Apa? Gaya magnet? Pengaruh gaya magnet pada kumparan di lampu dekat. Pengaruh gaya magnet pada kumparan di lampu dekat. Itu berarti pertanyaan di sekitar relay itu. Ya. Relay itu maksud. Relay ya. Kalau gaya magnet kan di relay kan. Ya, lampu dekat itu pakai relay apa enggak? Ayo, kelompok ini pakai relay. Nah, itu siapin menjawabnya. Saya Rosendani Alam Islami dari kelompok 5 ingin bertanya, apa pelindung keamanan selain sekring? Oh ya, selain sekring anu itu maksudnya, sekring yang di tiap-tiap komponen lampu itu loh. Nah, di dalam mobil itu ada berapa sekring? Pengaman tuh, bukan sekring, pengaman ya. Ya, pelindung keamanan ya. Ya, selain sekring apakah ada? Ya. Sudah? Selain sekring apakah ada keamanan lain gitu loh ya. Jelas pasti ada ya. Ada. Ya, sekarang
kelompok penyaji siap menjawabnya. Ayo, dijawab teman-temannya. Didiskusikan dulu jawabannya semua. Ya. Kalau perlu bersatu sana, bersatu lihat jawaban, lihat soalnya sono. Ya, persiapan. Ya, dipersiapkan dulu. Nah. Jawabnya. Ayo ngomong. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, yaitu pertanyaan dari Wafa. Jadi jika terjadi konsleting pada lampu, yang pertama mengecek kondisi safety terlebih dahulu. Apakah ada jalur kabel yang terlepas, atau soket kendor, atau kabel terlepas. Yang kedua, mengecek di baterai. Apakah ada kelebihan arus di baterai atau tidak. Sekian jawaban dari saya. Lalu saya akan menjawab dari kelompok 2. Yang pertama pertanyaan dari Willy. Pertanyaan dari Willy tadi itu, lampu kota itu ada di mana saja pada mobil. Yang pertama itu lampu kota itu ada di depan, pada lampu besar itu langsung jadi satu. Lalu yang di belakang ada di lampu dekatnya lampu ring. Lalu saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, pertanyaan dari Angga. Tadi pertanyaan dari Angga itu, apakah lampu kabut ada di semua mobil? Jawaban dari saya adalah lampu kabut tidak ada di semua mobil. Tapi kalau di mobil baru semua ada sih. Pas kalau di mobil-mobil konvensional kayak Kijang, mobil tua yang lainnya itu tidak ada. Lalu saya akan menjawab lagi pertanyaan dari kelompok 2. Yang terakhir yaitu pertanyaan dari Julang. Jika kita ada di jalan lawan arah, kita menggunakan lampu apa? Jadi kalau ada di jalan berlawan arah gitu, kamu lawan arah? Oh, jalannya papasan. Jalannya dua jalur itu kita menggunakan lampu dekat karena biar lebih sopan. Kalau pakai lampu jauh itu silau. Iya. Sekian jawaban dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya izin menjawab, yaitu dari pertanyaan dari kelompok 3, yaitu Miracle. Sensor pada mobil kan sudah canggih, yaitu menggunakan sensor otomatis. Nah, sensor ini biasanya menggunakan sensor cahaya. Ya. Prinsip kerjanya yaitu mendeteksi keberadaan cahaya. Sensor akan menangkap cahaya pada saat siang hari. Kemudian direspon oleh transistor dan lampu akan mati. Jika saklar kontrol lampu pada posisi on dan sensor kontrol lampu otomatis mendeteksi adanya penurunan cahaya yang terjadi di sekitar ruangan tersebut, maka sensor kontrol lampu otomatis akan menyala. Yang kedua, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3, yaitu Lana. Jenis sensor yang digunakan adalah sensor LDR, yaitu Light Dependent Resistor, dan sensor hujan digunakan untuk memberikan informasi kepada Arduino sehingga lampu pada bagian depan dan belakang akan menyala secara otomatis. Saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga, yaitu dari kelompok 3, yaitu Fatih. Arus yang digunakan pada lampu yaitu arus arah dan bolak-balik. Sekian, terima kasih. Yang akan dilanjutkan dengan teman saya. Saya akan menjawab soal dari pertanyaan dari Yohan dari kelompok 5. Apa pengaruh gaya magnet pada kumparan? Jadi kumparan dapat berputar karena adanya gaya magnet yang terjadi saat kumparan jari harus berada dalam medan magnet. Kumparan berada dalam motor itu dapat berputar karena pengaruh gaya magnet yang dialami kumparan. Yang kedua dari Alam dari kelompok 5, apa saja pelindung keamanan selain sekring? Yang pertama yaitu MCB, miniatur circuit breaker. Itu biasa disebut MCB adalah pengaman listrik dari beban lebih dan hubung singkat. Yang kedua, Tuh, selain sekring ya, misalnya jawabannya. Nanti ada pertanyaannya kalau umpama belum puas, dikemukakan ya. Pak, Mas, itu loh pertanyaannya belum lengkap. Kamu sanggah lagi ya. Oke, silakan nak. Yang kedua itu LCB. LCB yaitu Legal Circuit Breaker adalah pengaman dipakai untuk mengamankan jadinya kebocoran arus listrik. Yang ketiga yaitu OCB, Oil Circuit Breaker, adalah alat pengaman suatu rangkaian listrik yang bekerja memakai bahan utama berupa minyak guna memadamkan busur api timbul.
Tapi itu dipakai di mobil itu ya? Pakai di mobil ya? Oh iya. Yang terakhir yaitu ACB adalah alat pengaman instalasi listrik yang bertegangan rendah maupun tinggi yang memiliki tugas meredam unsur api dari hubungan singkat dengan memanfaatkan tekanan udara yang ada di atmosfer bumi. Terima kasih. Tanya lagi nak, kalau masih ada. Ayo, pertanyaan tadi apakah memuaskan Anda? Ya, memuaskan. Ya, buka lagi pertanyaan berikutnya. Masih ada? Yang belum buat pertanyaan, masih ada yang belum bertanya? Sudah semua? Semua sudah ya? Kalau sudah, ya oke. Ditutup aja nak diskusi ini kalau sudah semua menjawab. Terima kasih. Semua bertanya. Kelompok 4 izin menutup presentasi pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Di-upload nak, di-upload dulu. Ya, masuk.